Virginia Satir sama sekali. Dia hanya melihat uraian model satir dari Bandler. Nah, kemudian sederhananya adalah Grinder ini melihat uraian model tersebut, lalu mencobanya dengan klien yang lain seperti uraian model tersebut, dan tahu hasilnya sama baiknya, sama menakjubkannya, sama seperti apa yang pernah dilakukan Satir di hari Selasa dan apa yang dilakukan oleh Bandler di hari Rabu. Nah, lalu mereka melakukan validasi. Besoknya mereka validasi dengan semua klien-klien dengan berbeda, klien-klien dengan bidang yang berbeda, dan mengajarkan model ini kepada orang yang berbeda-beda juga. Berantai terus mengajarkan kepada si B, si C, si E. Dan ternyata ketika mereka menerima uraian model tersebut, mereka melakukannya dengan orang lain, hasilnya juga sama. Nah, belum sampai di situ, ternyata Richard Bandler dan John Grinder menemui orang ketiga. Orang ketiga ini yang tentunya sangat terkenal di dunia hipnosis, yaitu adalah Milton Erickson. Milton Erickson ini orangnya sangat unik ya. Uniknya kenapa? Milton Erickson ini kalau dipahami, mungkin ada yang pernah lihat videonya, dia itu punya keterbatasan bagaimana dia ternyata adalah seorang pengidap polio yang lumpuh. Dia juga menyandang buta warna parsial. Dan yang paling aneh, suaranya mirip saya. Maksudnya apa? Fales. Fales itu bisa lebih buruknya cempreng. Nah, suara aja cempreng, suara aja fales. Gimana kalau nyanyi? Nah, ini satu hal yang menarik ya. Satu hal yang menarik, bahwa dengan suara yang sangat menyimpang, sangat cempreng, fales, atau bahasa kerennya atonal, ternyata Milton Erickson dianggap sebagai salah satu legenda di zaman tersebut. Erickson dianggap sebagai seorang yang memiliki magic. Kenapa? Karena dia mampu menyembuhkan seseorang tanpa perlu menyentuh, bahkan tanpa perlu membuat orang tersebut tertidur, trance. Ya, jadi kalau dulu mazhabnya bahwa hipnoterapi itu harus dengan tutup mata, Milton Erickson tidak menggunakan hal tersebut. Dia diajak ngobrol, atau sembuh saja. Nah, ini hal yang membuat Milton ini seperti seorang yang memiliki magic, suatu sihir. Kok bisa gitu ya? Dan ini hasilnya cepat sekali, bagus sekali. Dan bisa paham ya bagaimana kita kalau suara cempreng, buta warna, lumpuh, bagaimana bisa? Kecuali kalau kita punya sihir. Itulah anggapan dari orang tersebut zaman dulu ya. Nah, Bandler dan Grinder penasaran bagaimana ya Erickson ini ya. Nah, lalu mereka sama juga melakukan modeling. Nah, jadi yang menarik adalah Bandler dan Grinder ini sebenarnya kebingungan. Ini Erickson ini termasuk orang yang unik karena modelnya itu sangat susah dibuat uraiannya, karena dia sangat fleksibel. Ya, fleksibel. Hari pertama gayanya seperti A, hari kedua gayanya seperti B, hari ketiga gayanya seperti C. Sangat, bahkan kalau orang bilang sangat membingungkan. Kok bisa ya? Bagaimana caranya ya? Nah, memang fleksibilitasnya Erickson ini salah satu hal yang paling bagus sekali dibandingkan terapis-terapis yang lain saat zaman itu ya. Nah, lalu setelah beberapa lama Bandler dan Grinder ternyata mereka menemukan polanya ya. Ternyata mereka menemukan juga polanya, patternnya, bahasa-bahasa Milton. Dan bahasa-bahasa Milton inilah yang nanti dirangkum sebagai uraian Milton, atau bahasa kerennya adalah Milton Model. Ya, Milton Model ini nanti di training atau workshop NLP saya akan diajarkan 23 pattern, pola-pola dari komunikasi Erickson tersebut. Oke, lanjut. Dan Richard Bandler dan John Grinder melihat ternyata ada polanya yang sama dilakukan oleh Erickson, Peirce, dan Satir, walaupun terlihat sangat berbeda sekali. Dan ternyata hal yang lebih menarik lagi, setelah melakukan pengembangan yang intens dari ketiga model ini ya, model pertama si Satir, model kedua si Peirce, dan model ketiga si Milton Erickson, mereka berdua mencoba untuk menguji model tersebut, hasil uraian model tersebut pada bidang-bidang lain di luar terapi, seperti bisnis, manajemen, penjualan, sport, pendidikan, pengajaran, dan lain-lainnya. Ternyata hasil pemodelan tersebut tetap berlaku, tetap relevan, tetap bisa diterapkan pada bidang-bidang yang
lebih luas, tidak cuma dengan terapi. Makanya banyak yang menyimpulkan bahwa NLP is not about terapi. NLP bukan semata-mata untuk terapi. Ya memang awal mulanya pemodelannya berasal dari terapi, tetapi pengembangannya NLP lebih banyak justru dilakukan oleh orang-orang di luar terapi. Nah, model ini terus berkembang dari mulut ke mulut sehingga sangat cepat. Lalu kemudian mereka membuat sebuah grup kecil, grup diskusi, di mana di situ mereka mengembangkan lagi teknik-tekniknya, mengembangkan lagi model-modelnya. Lalu pada tahun 1976 Bandler dan Grinder berdiskusi secara maraton dengan grup-grup tersebut selama hampir 36 jam. Nah, 36 jam itu sekitar 3 hari ya. 3 hari untuk menemukan, untuk memberi nama. Kira-kira apa sih nama yang tepat untuk model-model yang telah kita pelajari, uraian model yang telah kita susun selama ini? Nah, selama 36 jam itu, akhirnya mereka memutuskan bahwa nama yang tepat adalah Neuro Linguistic Programming. Ya, sekali lagi, Neuro Linguistic Programming. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari proses pembentukannya, Neuro Linguistic Programming itu bisa diartikan banyak hal. Ada yang mengatakan NLP is about modeling, ada yang mengatakan modeling of human excellence, ada yang mengatakan study of structure of subjective experience. Masih banyak hal yang lain. Nah, bagaimanapun bahwa NLP ini bisa membuat suatu perubahan. NLP ini adalah sebuah model atau sebuah tools membuat perubahan. Jadi jika Anda ingin berubah, Anda harus memiliki satu hal, yaitu Anda paham dan bisa mempraktikkan NLP. Nah, dari belajar sejarah ini tentu saja kita semakin memahami apa sih NLP itu, bagaimana sih konteksnya, apa sih yang akan diharapkan dari NLP ini. Semoga dengan pemahaman ini bermanfaat untuk Anda, membuat hidup Anda jadi lebih baik. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam sukses dari saya, Reski Daniel.